Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry. Dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin, amin, ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, kami masih akan melanjutkan kisah dari Satrio Wicaksono. Wow, kisah dari Mas Untung Prasetyo ini semakin menarik untuk disimak ya teman-teman. Dan sudah masuk part 3 di season ketiga ini, kisah Satrio. Semakin menarik saja. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Entry ini kami upload setiap hari teman-teman ya. Setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi, pasti dengan sabaran kan. Untuk masuk ke dalam kisahnya, kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke Jakarta Selatan. Pengkhianatan di antara para dukun santet. Kisah Satrio. Tubuh Kitarno terlihat terbaring lemah di sebuah ruangan yang menjadi tempat dia melakukan ritual. Kala itu, dia berhasil selamat dari serangan Wirya Sagara yang menghujamkan energi besar ke tubuhnya sebelum ketua dari perkumpulan dukun-dukun sakti bernama Sabta Buana itu dapat menyerang Satrio dengan kekuatan yang luar biasa. Ajian Astapati yang hampir saja menangkap Sukma dari Satrio itu harus terhenti oleh ajian Tirta Braja yang membuat Kitarno akhirnya mendapatkan luka dalam yang cukup parah sebelum Sukmanya diselamatkan oleh Abajaya. Sementara itu, setelah dapat membawa pergi Sukma dari Kitarno, Abajaya yang terlebih dahulu kembali ke tubuhnya segera membawa Sukma Kitarno menuju ke rumah Mirna. Di mana saat itu Kitarno sedang melakukan penelusuran dan mencari jejak Satrio bersama Kalajantra, lalu meninggalkan raganya di sebuah ruangan yang ada di rumah Mirna. Harto yang saat itu diberikan tugas untuk menjaga tubuh Kitarno tidak mengetahui jika ketua perkumpulan Sabta Buana itu sedang melakukan pertempuran gaib bersama Kalajantra. Lain kali kau harus lebih waspada, Harto. Jika perlu, kau seharusnya ikut bersama Kitarno yang sedang meraga Sukma bersama Kalajantra, ujar Abajaya dengan wajahnya yang terlihat sangat kesal. Ya bah, maafkan saya tidak menyangka jika Kitarno akan langsung melakukan pertarungan itu, balas Harto dengan wajahnya yang tertunduk lemas. Beruntung, Kitarno sempat mengirimkan ajian Pameling untuk meminta bantuanku. Jika tidak, sepertinya kita akan kehilangan ketua Sabta Buana, ujar Abajaya yang membuat Harto semakin merasa bersalah. Setelah melampiaskan kekesalannya, Abajaya pun meminta kepada Harto untuk membantunya menyalurkan energi murni ke dalam tubuh Kitarno yang terlihat semakin lemah dengan wajah yang pucat dan nafas tersengal-sengal, pertanda jika energi kehidupannya tampak berkurang drastis akibat luka dalam yang dideritanya. Abajaya dan Harto pun segera merapal mantra, lalu memusatkan energinya untuk menstabilkan kondisi Kitarno. Cahaya kekuningan perlahan muncul dari telapak tangan mereka, menyelimuti tubuh pemimpin Sabta Buana itu dan berusaha meredakan luka-luka yang menggerogoti kekuatannya. Di sudut ruangan, beberapa anggota Sabta Buana yang sedang berkumpul terlihat cemas. Mereka menyadari bahwa tanpa Kitarno, kekuatan perkumpulan mereka itu akan melemah. Selain itu, kegagalan yang baru saja mereka alami merupakan pukulan telak bagi Sabta Buana yang selama ini dikenal sebagai kelompok dukun sakti yang tidak terkalahkan. Sementara itu, di dalam kesadaran yang masih terombang-ambing di antara alam nyata dan alam gaib, Kitarno merasakan sesuatu yang belum pernah dia alami sebelumnya. Kekuatannya yang selama ini menjadi kebanggaan seolah terkikis oleh serangan dari Wirya Sagara. Dia berusaha mengendalikan Sukmanya yang masih belum sepenuhnya kembali ke tubuh, namun ada sesuatu yang menahannya, seperti sebuah kekuatan asing yang menyeretnya ke dalam pusaran energi hitam yang cukup dalam. Abajaya
yang masih berusaha memulihkan kondisi Kitarno tiba-tiba saja merasakan gangguan dalam aliran energinya. Matanya terbuka lebar menyadari bahwa ada sesuatu yang berusaha menarik Kitarno kembali ke alam gaib. Tanpa berpikir panjang, dia segera merapal ajian Bantala Sukma yang menciptakan lapisan perlindungan di sekitaran tubuh Kitarno. Para pengikut Sabta Buana yang melihat kejadian itu pun mulai panik. Harto yang merasa bertanggung jawab atas kelalaian sebelumnya segera berlutut di samping Kitarno dan mencoba menyalurkan energinya dengan lebih kuat untuk membantu. Sementara itu, Abajaya semakin meningkatkan kekuatan ajian Bantala Sukmanya hingga akhirnya perlahan-lahan getaran yang menyelimuti tubuh Kitarno mulai mereda. Suhu tubuhnya yang semula dingin berangsur-angsur menjadi kembali normal dan kini nafasnya menjadi lebih stabil. Namun sesuatu terasa berbeda. Ya, Kitarno memang berhasil diselamatkan, akan tetapi ada sesuatu di dalam dirinya yang berubah. Sebuah energi asing yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Abajaya menatap lekat wajah Kitarno yang masih terpejam. Dia tahu pertempuran mereka baru saja dimulai. Kejadian ini hanyalah awal dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang belum sepenuhnya mereka pahami. Sabta Buana harus segera menyusun rencana sebelum musuh mereka mengambil langkah lebih jauh. Di sisi lain, Satrio yang baru saja kembali ke dalam tubuhnya dan keluar dari sebuah ruangan tempatnya yang melakukan ajian Beda Sukmo dikejutkan dengan keadaan rumah tua milik Paharyo yang sangat berantakan. Isak tangis pun terdengar dari sebuah ruangan lainnya yang membawa Satrio melangkah cepat menuju ruangan suara itu berasal. Begitu memasuki ruangan itu, matanya langsung menangkap sosok Romi yang sedang terbaring lemah dengan luka-luka di tubuhnya. Pakaian Romi berlumuran darah dan wajahnya terlihat pucat, sedangkan perempuan yang sedang mengobatinya itu tampak sibuk membersihkan luka dengan kain basah. Sementara itu Rita, dia duduk di sampingnya dengan isak tangis sambil menggenggam tangannya dengan erat seolah dia masih merasakan sebuah ketakutan yang begitu hebat. Di sekeliling ruangan, perabotan tampak porak-poranda, meja-meja terbalik, pecahan kaca berserakan di lantai, dan dinding-dinding menunjukkan bekas cakaran panjang yang seolah bukan berasal dari dunia manusia. Aroma dupa masih samar tercium, bercampur dengan bau darah yang mengering. Semua ini menandakan bahwa sesuatu yang mengerikan baru saja terjadi di rumah itu. Satrio segera menghampiri Romi, lalu memeriksa lukanya dengan seksama. Luka-luka itu tidak terlihat seperti akibat benda tajam biasa, melainkan bekas cakar atau gigitan dari sesuatu yang tak kasat mata. Selain itu, ada energi gaib yang masih melekat pada luka-luka tersebut, membuatnya sulit untuk sembuh dengan cepat. Perasaan bersalah mulai menyelinap di benak Satrio. Dia sadar kepergiannya ke alam gaib telah mengakibatkan serangan tidak terduga dari orang-orang yang mungkin sedang memburunya. Dia juga sangat menyesal karena tidak sempat melindungi rumah itu secara keseluruhan, melainkan hanya melindungi bagian kamar yang digunakannya untuk melakukan ajian Beda Sukmo. Perempuan yang tengah mengobati Romi itu kemudian mengambil segenggam ramuan herbal dari sebuah mangkuk tanah liat lalu menempelkannya ke luka-luka Romi. Aroma menyengat langsung menyebar di udara. Dan seketika tubuh Romi sedikit bergetar. Perlahan warna pucat di wajahnya mulai memudar meskipun nafasnya masih lemah. "Maaf Mbak, kenapa Mas Romi sampai bisa terluka seperti ini?" tanya Satrio penasaran. Heru dan dua orang temannya datang ke sini, yo. Dia kembali menanyakan sesuatu yang membuat kami bingung. Hingga akhirnya sesuatu yang baru kami lihat terjadi. Seorang teman Heru tiba-tiba saja berubah menjadi makhluk yang sangat mengerikan. Kedua tangannya perlahan-lahan ditumbuhi oleh bulu-bulu hitam, dan dari jari-jarinya mengeluarkan kuku-kuku panjang yang akhirnya itu melukai Mas Romi. Balas Rita menjelaskan.
Di sisi lain, sosok Wirya Segara yang hanya dapat dilihat oleh Satrio langsung menyalurkan energi murni miliknya. Dia tahu jika luka-luka yang diderita oleh Romi tidak cukup untuk diobati dengan ramuan herbal maupun obat-obatan biasa. Apa mereka orang-orang yang sedang mencariku, Mbak? Tanya Romi dengan wajah yang terlihat memancarkan sebuah amarah. Rita hanya menganggukkan kepalanya sambil mengusap air mata yang jatuh membasahi pipinya. Dengan sedikit keraguan, Rita pun mengatakan sesuatu yang membuat Satrio menghela nafas lega. Maafkan aku, Yo. Aku tidak sanggup melihat penderitaan yang dialami oleh Mas Romi. Jadi aku menceritakan semua yang aku ketahui. Ucap Rita dengan wajah yang dipenuhi rasa bersalah. Aku mengatakan, jika kaulah yang mendatangi kami berdua dan menawarkan bantuan itu, Yo. Ibu Rita lagi yang malah membuat Satrio terlihat lega. Ya, Mbak. Apa yang Mbak Rita lakukan itu sudah benar. Dan memang semua yang terjadi ini adalah dari kesalahan saya. Dan saya berjanji akan memperbaiki semuanya, termasuk dengan melindungi keluarga Mbak Rita dan juga keluarga Mas Romi. Balas Satrio tanpa sedikit pun merasa marah kepada Rita. Satrio menatap wajah lelah Rita dengan penuh pengertian. Dia tahu bahwa beban yang ditanggung oleh perempuan itu terlalu berat. Sementara itu, Romi masih terbaring lemah. Dengan nafas tersengal, Satrio merasakan hawa panas yang tersisa dari serangan makhluk mengerikan yang telah melukai Romi. Wirya Segara terus menyalurkan energi murninya ke dalam tubuh Romi, membantu mempercepat proses pemulihan luka-luka akibat serangan makhluk berkuku panjang itu. Di luar, angin bertiup semakin kencang. Suara-suara samar terdengar di kejauhan seolah-olah ada sesuatu yang bergerak di dalam kegelapan. Satrio menajamkan indranya, mencoba merasakan apakah masih ada bahaya yang mengintai di sekitaran rumah tua ini. Perlahan dia berdiri dan berjalan menuju jendela yang tirainya sudah sobek akibat kekacauan tadi. Satrio mengamati halaman rumah yang tampak sepi, namun aura mengancam itu masih terasa. Tidak ada jejak Heru atau teman-temannya, tetapi bekas pertempuran tadi meninggalkan sisa-sisa energi hitam yang belum sepenuhnya menghilang. Satrio mengepalkan tangan. Dia sadar musuh mereka bukan hanya Heru dan kawan-kawannya, tetapi juga kekuatan gelap yang bersembunyi di balik mereka. Apa yang telah dimulai harus segera diakhiri sebelum lebih banyak korban yang berjatuhan. Sementara itu, Romi yang mulai siuman mengerja pelan. Tatapan matanya masih menyiratkan amarah yang tertahan. Meskipun tubuhnya belum sepenuhnya pulih, namun tekadnya untuk tidak tinggal diam terlihat jelas. Satrio tahu Romi ingin melawan, tetapi luka-luka yang dideritanya masih terlalu parah untuk itu. Di sisi lain, Kitarno yang juga terlihat berangsur pulih dan mendapatkan kesadarannya kembali pun mulai menceritakan tentang sosok Satrio dan makhluk gaib perewangannya yang tidak lain adalah sosok Wirya Segara. Abahjaya, Harjo, Barong, Giri Anom dan Giri Sepuh serta beberapa anggota dari perkumpulan Sabta Buana terus menyimak dengan seksama apa yang sedang diceritakan oleh Kitarno. Ruangan yang dipenuhi oleh para anggota Sabta Buana itu terasa semakin mencekam saat Kitarno mulai bicara. Suaranya pelan tetapi penuh ketegasan, menciptakan suasana yang semakin serius. Setiap kata yang keluar dari mulutnya mengandung bobot yang membuat semua yang hadir terdiam menyimak dengan seksama. Abahjaya menyandarkan punggungnya ke kursi, matanya menyipit. Seiring dengan penjelasan dari Kitarno yang semakin dalam, nama Satrio dan Wirya Segara kini menjadi pusat pembicaraan, membuat semua yang berada di ruangan itu memahami betapa berbahayanya lawan yang sedang mereka hadapi. Harto menganggukkan kepala sambil sesekali berdiri ke arah Barong yang tampak menggertakkan gigi. Giri Anom dan Giri Sepuh saling bertukar pandang. Keduanya tampak mulai memahami bahwa mereka bukan hanya berhadapan dengan pemuda biasa, tapi Satrio dengan ilmu yang dimilikinya sudah terbukti mampu menumbangkan Kalajantra dan bahkan hampir saja menghabisi Kitarno. Kitarno menarik nafas panjang
Sebelum ia melanjutkan kata-katanya, wajahnya yang masih pucat menunjukkan betapa kerasnya pertarungan yang baru saja dialami. Setiap luka yang ada di tubuhnya menjadi bukti bahwa Satrio bukanlah musuh yang bisa dianggap enteng. Namun ada satu hal yang membuat Kitarno dan yang lainnya bertanya-tanya, siapakah Satrio dan mengapa dia membantu arwah suami Mirna yang kala itu masih bertahan di rumah tua itu. Kitarno juga menceritakan sosok Wirya Sagara, makhluk gaib yang menjadi perewangan Satrio itu bukanlah makhluk sembarangan. Kekuatan yang dipancarkan olehnya bahkan mampu mengalahkan Kalajantra, sesuatu yang selama ini dianggap hampir mustahil. Keberadaannya jelas menjadi ancaman yang nyata bagi Sabtabuana, dan jika tidak segera ditangani, mereka akan menghadapi konsekuensi yang jauh lebih besar. Suasana pun semakin tegang saat Abajaya akhirnya bersuara menyimpulkan apa yang baru saja didengar oleh semua orang di ruangan itu. Perkumpulan Sabtabuana tidak bisa tinggal diam. Mereka harus mengambil langkah cepat sebelum Satrio semakin sulit dikendalikan. Pantas saja Raden Cokro Sepenuh meminta kita untuk melakukan ritual Pancasasa Dara untuk menelusuri kematian Mirna. Sepertinya dia tahu jika orang yang telah menghabisi Mirna bukanlah orang sembarangan, ujar Barong dengan suara bergetar. Tidak lama setelah itu, Heru yang merupakan adik dari Mirna datang bersama salah satu anggota Sabtabuana yang bernama Burhan. Mereka menceritakan pengakuan dari Rita tentang seorang pemuda yang bernama Satrio setelah Burhan yang memiliki ajian Malerupo menghajar Romi hingga babak belur. Oh, jadi pemuda itu bernama Satrio, gumam Kitarno sambil terus mengingat wajah Satrio yang telah berhasil meredam semua ajian yang dikerahkannya. Apa kau masih bisa mengingat wajahnya, Ki? Tanya Abajaya dengan wajah yang terlihat semakin serius. Ya, aku masih sangat mengingatnya, Jaya. Sangat-sangat mengingatnya. Dan aku sangat ingin segera membalaskan kekalahanku itu, balas Kitarno dengan amarah yang mulai memuncak. Abajaya menghela nafas dalam, lalu ia berdiri dari duduknya. Wajahnya tetap tenang, namun sorot matanya menunjukkan ketegasan. Sabtabuana tidak bisa membiarkan kekalahan Kitarno begitu saja. Mereka harus membalas dengan kekuatan penuh. Burhan yang sejak tadi diam menatap Heru dengan penuh keyakinan. Dia tahu betapa besar dendam Heru terhadap Satrio. Ya, kematian Mirna bukan sekedar kehilangan seorang kakak, tetapi juga kehancuran harga dirinya. Kini, atas pengakuan dari Rita, mereka memiliki petunjuk yang lebih jelas tentang siapa yang bertanggung jawab atas semua ini. Sementara itu Barong, dia mengepalkan tangannya, merasakan hawa panas kemarahan Kitarno yang mulai menyebar ke seluruh ruangan. Dia berpikir, jika Satrio mampu mengalahkan Kalajantra dan membuat Kitarno nyaris tak berdaya, maka pemuda itu bukanlah lawan yang bisa diremehkan. Mereka semua harus menyiapkan strategi, bukan hanya sekedar mengandalkan amarah dan kekuatan. Kitarno akhirnya berdiri. Nafasnya masih terdengar berat akibat luka dalam yang diderita, namun rasa sakit itu seolah menjadi bahan bakar bagi tekadnya untuk membalas dendam. Dalam hatinya, dia sudah bersumpah jika Satrio harus ditumbangkan. Abajaya melirik ke arah kiri Sepu dan kiri Anom. Dengan satu anggukan kecil, mereka sudah memahami bahwa ini adalah sebuah perintah. Ya, Sabtabuana akan mengerahkan seluruh kekuatannya. Mereka akan memastikan bahwa kali ini Satrio tidak akan memiliki jalan keluar. Setelah meninggalkan ruangan, tempat di mana sebagian besar anggota Sabtabuana berkumpul tadi, Giri Sepu dan Giri Anom memutuskan untuk kembali ke tempat mereka melakukan praktek pengobatan alternatif. Pria kembar identik yang usianya masih sekitar 35 tahunan itu langsung menjalankan perintah dari Abajaya, yaitu mencari sosok Satrio dengan kemampuannya. Dengan benda pusaka yang bernama Koco Paesan, Giri Sepu dan Giri Anom mulai mencari sosok Satrio dari pertempurannya melawan Kitarno.
Di dalam ruang meditasi yang suci, Giri Sepuh dan Giri Anom duduk bersila di atas tikar pandan yang telah bertahun-tahun menjadi alas mereka melakukan ritual. Dengan duduk bersila dan saling berhadapan-hadapan, kedua saudara kembar itu mulai membaca mantra sambil tangan kanan mereka masing-masing memegang sebuah benda yang berbentuk bulat berdiameter sekitar 30 cm, yang di bagian atasnya terlihat seperti cermin, namun di bagian bawahnya terdapat ukiran yang sangat indah. Asap dupa beraroma cendana perlahan membumbung, mengisi ruangan dengan wangi khas yang menenangkan. Mata Giri Sepuh dan Giri Anom terpejam, nafas mereka beriringan mengikuti ritme mantra yang mereka rapalkan dengan hikmat. Benda pusaka Kocap Paisan mulai bergetar pelan. Permukaannya berkilau dengan redup lalu berubah menjadi gelombang yang beriak seperti air dihembus angin. Perlahan tapi pasti, cahaya samar muncul di dalamnya, membentuk bayangan yang awalnya kabur lalu semakin jelas. Kilatan pertempuran antara Satrio dan juga Kitarno terulang kembali di hadapan mereka, dan setiap serangan serta setiap ajian yang dikeluarkan hingga detik di mana Kitarno tumbang tergambar jelas di sana. Namun Giri Sepuh tidak hanya mencari itu, dia ingin melihat kemana Satrio pergi setelah pertarungan tersebut. Perlahan, pantulan dalam Kocap Paisan itu bergerak. Rumah tua Pak Haryo muncul di dalamnya. Keadaannya berantakan. Seolah baru saja mengalami serangan, sosok Satrio tampak berdiri di tengah ruangan. Wajahnya menyiratkan kelelahan. Di sudut lain, Romi terbaring dengan luka-luka yang terlihat masih segar. Sementara Rita dan seorang perempuan lain berusaha mengobatinya. Giri Anom menyipitkan mata, berusaha menangkap detail energi di sekeliling rumah itu. Dia merasa jika ada sesuatu yang tidak biasa. Garis-garis tipis berpendar samar di sudut-sudut ruangan, membentuk pola yang tampaknya adalah perisai gaib. Apakah ini perlindungan dari Satrio sendiri, atau ada sosok lain yang memberikan perlindungan? Tiba-tiba saja permukaan Kocap Paisan bergetar dengan hebat. Bayangan yang terpampang di dalamnya berubah menjadi pusaran energi hitam, seolah ada sesuatu yang mencoba menghalangi penglihatan mereka. Dan di saat itulah Giri Sepuh serta Giri Anom serempak menyudahi ritual mereka. Ada kekuatan lain yang melindungi pemuda bernama Satrio itu, gumam Giri Sepuh kepada Giri Anom. Mereka bertukar pandang, memahami bahwa perburuan kali ini tidak akan semudah yang mereka bayangkan. Satrio bukan sekedar lawan biasa, dan mereka harus menyiapkan strategi yang lebih matang untuk menaklukkannya. Setelah mendapatkan gambaran dari sosok Satrio dan juga di mana dia berada, dua saudara kembar yang memiliki kesaktian tinggi itu langsung memberitahu Abajaya. Dan sesampainya mereka di kediaman Abajaya, Giri Sepuh mulai menjelaskan apa yang mereka ketahui tentang Satrio. Apakah kita akan bergerak sendiri dan langsung menangkap pemuda itu, Bah? Tanya Giri Sepuh setelah dia menjelaskan semuanya. Tidak perlu, Pade. Kita tidak perlu turun tangan, karena tujuan kita sangat jelas, yaitu merebut Sabta Buana dari tangan Kitarno, Barong, dan Harto. Balas Abajaya yang membuat Giri Sepuh dan Giri Anom menganggukkan kepalanya. Kita akan memberikan informasi ini kepada mereka, dan biarkan mereka saja menghadapi langsung bocah itu. Tapi kita harus memastikan jika mereka terlibat dalam sebuah pertempuran, dan di saat mereka lengah, kita langsung ambil alih kendali. Lalu kita habisi mereka semua. Imbu Abajaya dengan sebuah siasat liciknya. Ya, Abajaya yang sudah lama menyimpan ambisi untuk dapat menjadi ketua dari perkumpulan Sabta Buana memang diketahui selalu saja kalah langkah dari Kitarno. Lelaki tua dengan kesaktian cukup tinggi itu memang sudah lama ingin menghabisi Kitarno, tapi Kitarno selalu dikelilingi oleh orang-orang yang setia kepadanya, termasuk mendiang Mira. Di dalam perkumpulan Sabta Buana sendiri, Abajaya memang berada di antara 5 pembesar perkumpulan yang disebut dengan Panca Ageng.
Kelima orang inilah yang mampu melakukan ritual Pancasasandra untuk menaklukkan lawan-lawannya, baik itu orang yang memiliki kesaktian tinggi maupun makhluk gaib yang memiliki energi murni yang sangat besar. Namun, dengan kesaktian tinggi, Abajaya merasa tidak puas karena dia masih berada di bawah Barong, Harto, dan Mendiang Mirna. Kini, ketika Mirna sudah tidak ada lagi, maka secara otomatis posisi Abajaya akan berada satu tingkat di atas pengganti Mirna, dan kemungkinan orang yang akan menggantikan Mendiang Mirna adalah Burhan yang diketahui memiliki ajian Balerupo. Abajaya menyeringai, matanya memancarkan ambisi yang selama ini dia pendam dalam-dalam. Kini kesempatan emas itu terbuka lebar. Dengan mengadu domba Kitarno, Barong, Harto, dan Satrio, dia dapat melancarkan siasatnya tanpa perlu mengotori tangannya sendiri. Giri Sepuh dan Giri Anom yang memahami maksud tersembunyi dari Abajaya hanya saling bertukar pandang. Ya, mereka tahu bahwa dalam permainan ini kesetiaan bukanlah sesuatu yang mutlak. Yang terpenting adalah siapa yang lebih cerdik dan siapa yang mampu bertahan hingga akhir. Setelah mendapatkan perintah, keduanya pun segera bergerak. Mereka mengirim utusan rahasia ke Barong dan Harto, mengabarkan lokasi Satrio dan kondisi Romi yang terluka. Dalam waktu singkat, perintah untuk menangkap atau membunuh Satrio pasti akan dikeluarkan oleh Kitarno. Di sisi lain, Abajaya mulai mengumpulkan para pendukungnya secara diam-diam. Dengan pengaruhnya yang cukup besar, dia berhasil menggerakkan beberapa anggota Sabta Buana untuk berpihak kepadanya. Beberapa dari mereka bahkan adalah orang-orang kepercayaan dari Barong dan juga Harto yang telah ia bujuk secara perlahan selama bertahun-tahun. Malam itu, di bawah rembulan yang samar tertutup kabut, sebuah rencana besar mulai berjalan. Kitarno dan kelompoknya bersiap menghadapi Satrio tanpa menyadari bahwa ancaman yang jauh lebih besar justru datang dari dalam lingkaran mereka sendiri. Sementara itu, Satrio yang masih berada di rumah tua milik Pak Haryo merasakan sesuatu yang janggal. Dia tahu bahaya sedang mengintai, namun dia belum menyadari bahwa yang dihadapinya bukan hanya satu musuh, melainkan sebuah konspirasi yang jauh lebih besar. Malam itu, setelah memasang ajian Sirapawening yang mampu melindungi seluruh rumah tua itu, Satrio pun hendak pulang ke rumahnya karena dia mulai mengkhawatirkan keselamatan ibu dan kedua adiknya. Akan tetapi, baru saja dia hendak keluar dari dalam rumah, tiba-tiba saja ponselnya berdering, dan setelah mengangkat panggilan masuk itu, Satrio merasa lega karena dia mendengar suara Bu Arum yang menanyakan keberadaannya. Setelah Satrio menjelaskan jika dirinya masih berada di kota Bandung, Bu Arum pun mengatakan jika dia bersama Wulan dan Ranti akan pulang ke desa untuk menengok keadaan istri dari Lek Jono yang sedang sakit. Satrio pun diminta untuk menyusulnya. Setelah urusan di Bandung selesai, mendengar itu, Satrio merasa sangat lega. Dia berharap jika ibu serta kedua adiknya itu segera pergi meninggalkan Jakarta karena dia tidak ingin mereka semua ikut terseret dalam permasalahan besar ini. Setelah menutup telepon, Satrio menarik nafas panjang. Dia merasa sedikit lebih tenang karena keluarganya akan segera meninggalkan Jakarta. Namun firasat buruk masih menghantuinya. Dia tahu pertarungan ini besar dan akan segera datang. Lalu musuh yang dihadapinya ini jauh lebih berbahaya daripada yang ia bayangkan. Namun baru saja dia hendak masuk ke dalam rumah, tubuhnya langsung merasakan hawa yang sangat aneh, dan beberapa detik kemudian ledakan keras pun terdengar akibat benturan dari energi Sirapawening dengan beberapa energi besar yang mengarah langsung ke rumah itu. Setelah suara ledakan yang menggema itu menghilang, Satrio pun mulai mengedarkan pandangannya ke arah sekitar. Dan betapa terkejutnya dia ketika mendapati seorang lelaki bertubuh besar dengan tubuh yang sangat besar dan kedua lengan berbulu hitam yang memiliki kuku-kuku panjang sedang berusaha masuk dan menembus pagar gaib dari ajian Sirapawening. Bersamaan dengan itu, sosok Wirya Sagara pun datang dan berdiri tepat di samping Satrio. Sambil terus memandang ke arah sosok tersebut, Wirya Sagara mengatakan sesuatu yang membuat Satrio merasa terkejut sekaligus amarahnya terbakar kala itu.
Dari energinya, aku yakin jika makhluk jadi-jadian itulah yang telah menyerang dan melukai temanmu itu, Satrio, ujar Wirya Sagara dengan tenang. Sebaiknya kau biarkan saja dia masuk dan menghadapinya langsung di tempat ini agar tidak memancing makhluk-makhluk gaib lainnya berdatangan ke tempat ini. Imbu Wirya Sagara lagi. Tanpa sedikit pun rasa ragu, Satrio pun langsung membuka pagar pelindung gaib rumah itu dan memberikan sedikit celah untuk makhluk bertubuh besar itu masuk ke area rumah tua tempatnya berada. Dan di halaman rumah yang luas itu, kini Satrio berhadapan langsung dengan seorang lelaki yang memiliki kedua lengan besar dengan cakar yang sangat tajam. Kau tidak akan bisa pergi lagi, anak muda. Malam ini kau akan mati dan tubuhmu akan aku bawa ke padepokan Sabta Buana, ujar lelaki itu sambil menatap tajam ke arah Satrio. Kita lihat saja, Mas. Siapa yang akan berakhir di tempat ini? Aku atau makhluk jadi-jadian seperti dirimu? Balas Satrio yang langsung menggunakan ajian Sira Pawening untuk mengelabui lawannya. Di sisi lain, para makhluk gaib yang diperintah oleh Barong, Harto juga Kitarno mulai berdatangan dan berusaha menembus pagar pelindung gaib yang dibuat oleh Satrio. Walau tidak menyembunyikan rumah itu dari penglihatan musuh, namun ajian Sira Pawening yang menjadi benteng pertahanan itu sangat kuat sekali, sangat sukar untuk ditembus oleh makhluk berkekuatan besar sekalipun. Di sisi lain, sosok makhluk jadi-jadian yang tidak lain adalah lelaki bernama Buran itu kini telah sepenuhnya berubah menjadi sosok makhluk bertubuh manusia berkepala harimau hitam. Dia terlihat menelusuri sekitaran tempatnya berada dan menajamkan indera penglihatannya untuk menembus ajian Sira Pawening yang membuat Satrio menghilang dari pandangannya. Namun, hal itu sia-sia karena ajian Sira Pawening adalah ajian tingkat tinggi yang sangat sulit sekali dideteksi oleh lawannya. Dan tidak lama kemudian, Satrio pun muncul tepat di belakang Burhan sambil menghantamkan ajian guntur wulung tepat di punggungnya. Tanpa mampu menghindar lagi, sosok Burhan yang sudah berubah menjadi manusia harimau itu pun terjerembab dan langsung kehilangan kesadarannya. Perlahan tapi pasti, tubuh Burhan pun kembali normal dan menjadi seorang lelaki bertubuh tinggi yang mengenakan jaket kulit berwarna hitam. Tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan, Satrio pun langsung menyeret tubuh Burhan masuk ke dalam dan menunjukkannya kepada Romi, Rita, dan juga istri Romi yang bernama Mila. Apakah orang ini yang sudah mengajarmu tadi, Mas? Tanya Satrio sambil meletakkan tubuh Burhan di hadapan Romi. Astaga, kenapa dia ada di sini, yo? Tanya Romi dengan wajah yang terlihat ketakutan. Dia memang sedang mencariku, Mas. Tapi aku berhasil melumpuhkannya, balas Satrio dengan tenang. Kalau begitu, dalam waktu dekat ini, orang-orang itu akan datang lagi ke tempat ini, ya, yo. Lalu kita akan pergi kemana, yo? Tanya Romi yang raut wajahnya mulai menunjukkan ketakutan yang sangat besar. Rumah ini sudah aku pasangi pagar pelindung, Mas. Dan di ruangan ini tidak akan ada yang dapat melihat keberadaan kita. Jadi sementara kita aman di sini, balas Satrio. Bagaimana mungkin, yo? Mereka itu adalah orang-orang sakti, dukun-dukun santet yang memiliki banyak peliharaan makhluk gaib, seru Romi yang hendak bangkit dari tempat duduknya namun masih merasakan sakit dari luka-luka yang ada di tubuhnya. Jadi begini, Mas, saya itu sudah memasang sebuah ajian, yang mana ajian itu mampu melindungi dan menyamarkan atau bahkan membuat kita tidak terlihat di mata makhluk-makhluk gaib, balas Satrio yang langsung menunjukkan kemampuannya kepada Romi, Rita, dan juga Mila. Beberapa detik setelah Satrio mengatakan hal itu, dia pun menghilang dari pandangan mata Romi, Rita, dan juga Mila. Mereka semua sangat terkejut melihat kejadian yang tidak masuk akal itu. Apa yang dilakukan oleh Satrio seperti halnya yang dilakukan oleh pesulap-pesulap yang biasa dilihat di televisi, namun ini lebih mustahil lagi. Satrio dapat menghilang begitu saja tanpa menutupi dirinya dengan kain atau benda apapun. Baik, yuk, kami percaya. Bagiku yang terpenting adalah keselamatan Rita, Mila, dan juga anak-anak kami, ujar Romi yang membuat Satrio kembali menampakkan wujudnya. Itu juga, Mas, yang aku pikirkan. Keselamatan kalian dan juga keluargaku sendiri, balas Satrio dengan tenang. Malam semakin larut
Namun, ketegangan di dalam rumah tua itu belum juga mereda. Romi masih duduk dengan wajah cemas sementara Rita dan Mila saling berpegangan tangan mencoba menenangkan diri mereka sendiri. Sedangkan Burhan masih tergeletak tak sadarkan diri di lantai. Tubuhnya perlahan kembali ke wujud manusia sepenuhnya setelah efek ajian Guntur Wulung melumpuhkannya. Dan di luar rumah, suara gemuruh terdengar semakin mencekam akibat ledakan energi hitam yang berbenturan langsung dengan ajian Sirapawening. Kau harus segera memikirkan sesuatu untuk pertempuran yang sepertinya akan segera terjadi, Satrio, ujar Wirya Sagara yang tiba-tiba muncul di sampingnya. Ya Ki, aku sudah tahu apa yang akan aku lakukan, balas Satrio dengan tenang. Setelah itu, Satrio pun menjelaskan kepada Romi, Rita dan juga Mila untuk tidak keluar dari dalam rumah selama dia pergi. Tidak lupa, Satrio juga mengikat tubuh Burhan pada sebuah kursi kayu dan mengambil semua jimat yang dia miliki agar Burhan tidak lagi mampu berubah menjadi sosok makhluk mengerikan. Lalu setelah itu, Satrio mempersiapkan diri untuk melakukan ajian bedah sukmo dan menghadapi gempuran energi gaib yang terus saja menyerang rumah itu. Setelah keluar dari dalam raganya, Satrio bersama Wirya Sagara segera melesat dari dalam rumah dan betapa terkejutnya mereka ketika melihat apa yang ada di balik pagar pelindung gaib yang dibuat oleh Satrio. Puluhan, bahkan ratusan makhluk gaib tiba-tiba saja menatap ke arah mereka berdua setelah sekian lama mencoba masuk untuk menembus ajian Sirapawening. Peganglah pundakku Ki, kita akan menghilang untuk mengejar mereka, ujar Satrio melalui batinya. Setelah mengatakan itu, Satrio pun langsung berapal ajian Sirapawening yang membuat tubuhnya menghilang dari sosok-sosok makhluk gaib yang wujudnya mengerikan dan terus menatapnya dengan tajam. Setelah itu, Satrio kembali menampakkan wujudnya untuk membawa mereka pergi dari tempat itu, dan dengan gerakan yang sangat cepat, Satrio bersama Wirya Sagara langsung melesat menembus alam gaib yang langsung diikuti oleh makhluk-makhluk perewangannya itu. Mereka terlalu banyak, yo. Jika berhadapan langsung dengan makhluk-makhluk peliharaan itu, sepertinya kita tidak akan bertahan lama, ujar Wirya Sagara sesampainya mereka di sebuah tempat lapang bekas pertempuran mereka dengan Kitarno. Kita coba saja caraku. Sepertinya kita berdua akan dapat menumbangkan mereka satu persatu, balas Satrio yang langsung menggunakan ajian Sirapawening untuk menghilang dari pandangan ratusan makhluk gaib yang telah mengepung. Aku akan menggunakan ajian Guntur Wulung dan menyerang makhluk-makhluk gaib yang ada di depan. Sedangkan sampean melesatlah ke arah lain dan kembalilah ke sampingku setelah selesai menyerang mereka, Ki. Imbus Satrio menjelaskan siasat yang akan dilakukannya dengan keuntungan dapat menghilang dari pandangan makhluk-makhluk gaib itu. Tentunya Satrio dan Wirya Sagara lebih leluasa untuk menyerang mereka secara langsung dan kembali menghilang lagi. Itulah mengapa Satrio yakin jika dia dan juga Wirya Sagara dapat mengalahkan makhluk-makhluk gaib tersebut. Langit di alam gaib berpendar dalam warna merah darah, mencerminkan energi yang bergejolak di sekitar mereka. Ratusan makhluk yang mengepung Satrio dan Wirya Sagara tampak semakin gelisah mencari-cari keberadaan mereka yang tiba-tiba lenyap dari pandangan. Dalam keheningan yang mencekam, suara gemuruh mulai terdengar dari langit. Wirya Sagara mengangkat tangannya sambil merapal ajian Tirta Braja dengan gerakan yang penuh dan keyakinan. Kilatan cahaya biru mulai menyelimuti tubuhnya siap melepaskan daya hancurnya ke arah para makhluk perewangan. Sementara itu Satrio, dia mulai merapal ajian Guntur Wulung, dan setelah memberi aba-aba kepada Wirya Sagara, keduanya pun langsung melesat ke arah yang berlawanan untuk menyerang ratusan makhluk gaib yang sedang mengepung mereka. Siasat yang dilakukan oleh Satrio pun berhasil memusnahkan banyak makhluk gaib, dan setelah mereka keduanya menyerang, Satrio dan Wirya Sagara kembali menyembunyikan diri di balik ajian Sirapawening. Aku tidak menyangka jika ajian yang diajarkan oleh kakekmu itu dapat kau gunakan dengan baik, Satrio, dan mungkin inilah yang membedakanmu dari para pendahulu
dahulumu, ujar Wirya Sagara yang merasa kagum dengan ajian Sirapawening. Mereka berdua pun terus melakukan hal yang sama, menyerang makhluk-makhluk gaib yang semakin kebingungan dengan keberadaan Satrio dan juga Wirya Sagara. Ajian Sirapawening yang sangat sulit ditembus oleh ajian-ajian lain itu membuat keduanya berhasil memusnahkan banyak makhluk-makhluk perewangan yang sedang memburu mereka. Dengan setiap serangan dilancarkan, Satrio dan Wirya Sagara semakin menguasai pertempuran. Tubuh-tubuh astral makhluk gaib itu meledak dalam cahaya merah pekat, lenyap menjadi abu di udara. Suara jeritan dan suara raungan kesakitan bergema di seluruh penjuru alam gaib, menciptakan getaran yang mengguncang dimensi tempat mereka bertarung. Energi yang dilepaskan dari ajian Tirta Braja membentuk gelombang cahaya yang melahap kumpulan makhluk-makhluk yang masih tersisa. Setiap kilatan biru dari Wirya Sagara menyambar seperti petir, menembus tubuh para perewangan tanpa ampun. Sementara itu, Satrio dengan kecepatan dan ketepatan luar biasa melesat dari satu titik ke titik lain, menghantam lawan-lawannya dengan ajian Gundurwulo. Semakin banyak makhluk-makhluk yang tumbang, semakin besar pula rasa takut yang menyelimuti para makhluk gaib yang tersisa. Mereka mulai menyadari bahwa serangan mereka tidak ada artinya melawan manusia bersama makhluk perewangannya yang mampu bergerak di luar batas pandangan mereka. Beberapa dari mereka pun mencoba mundur, tetapi batas dimensi ini telah tertutup oleh energi Sirapawening yang menciptakan ruang tanpa jalan keluar. Langit yang semula merah mulai berpendar dengan kilatan cahaya dari pertarungan yang semakin hebat. Ledakan demi ledakan terdengar, menciptakan gelombang kejut yang menggetarkan tanah di bawah kaki mereka. Satrio dan Wirya Sagara terus bergerak tanpa memberikan celah bagi lawan untuk bernafas. Di tengah kehancuran itu, tekanan energi tiba-tiba saja berubah. Udara menjadi lebih berat dan sebuah kekuatan baru mulai merasuk ke dalam arena pertarungan. Dan beberapa detik kemudian muncul 3 orang yang mengenakan jubah hitam dengan ikat kepala merah, dengan senjata pusaka yang berada di tangan mereka masing-masing. Kemampuanmu itu hebat juga, anak muda. Tapi sayang, kau harus menjadi musuh kami. Dan itu berarti kau harus mati di tangan kami, ujar salah seorang dari mereka yang tak lain adalah Kitarno. Dengan energi yang besar, Kitarno, Barong, dan juga Hartok ini berdiri di hadapan Satrio yang mulai menampakkan wujudnya. Pada awalnya, Satrio ingin menjelaskan apa yang sebenarnya telah terjadi, namun sepertinya ketiga dukun sakti itu tidak akan mendengar apa yang akan dia katakan. Selesai. Wow, luar biasa kisah Satrio Wicaksono. Oh, bagaimana di sini ternyata ada pengkhianatan di dalam para orang jahat ya. Waduh, jadi Sabta Buana, kumpulan dukun-dukun jahat ini ternyata ada konflik internal juga di dalamnya. Ya pastinya lah ya, namanya kumpulan orang jahat, maka orang-orang itu akan saling berbuat jahat. Dan di sini bagaimana ternyata Abajaya memiliki ambisi pribadi sendiri ya. Wah, dan ini semua tidak disadari oleh Kitarno, Barong maupun yang lainnya ya. Makin seru aja nih. Pasti makin penasaran buat teman-teman, dan besok adalah part pamungkas dari season 3 ini, part 4. Bagaimana endingnya? Apakah Satrio mampu menghadapi mereka semua? Jangan sampai terlewatkan besok ya teman-teman ya. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Mas Untung Prasetyo atas kisahnya yang luar biasa dan atas izinnya kami untuk membawakan kisahnya. Dan semoga kisah barusan menghibur teman-teman semua ya, para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Entry. Buat yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain tentang kisah barusan, silakan bisa menuliskannya di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Buat teman-teman yang mungkin suka dengan videonya, dengan kisahnya, bisa diklik tombol like ya, tombol jempolnya. Boleh juga dong dibantu di share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan sekali lagi buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, diklik dulu dong tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan
mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami. Karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan di akhir kata saya ialah mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.